wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Saya Nabila Adiani Chandra Dewi dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2024A. Ya, di sini saya sedang berada di Candi Prambanan. Di sini saya akan mengulas mengenai seluk-beluk latar belakang Candi Prambanan, dan ini dia. Candi Prambanan terletak di Dusun Karangasem, Desa Begoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Candi Prambanan merupakan candi berlatar belakang agama Hindu terbesar se-Indonesia. Candi yang sering disebut Candi Roro Jonggrang ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Kompleks Candi Prambanan terbagi menjadi 3 halaman konsentris yang dihubungkan dengan gapura yang terletak pada keempat sisinya. Kompleks Candi Prambanan memiliki 8 buah candi. Yang pertama, Candi Siwa, kedua, Candi Brahma, ketiga, Candi Wisnu, keempat, Candi Nandi, kelima, Candi Garuda dan Angsa, keenam, Candi Apit, ketujuh, Candi Kelir, dan kedelapan, Candi Sudut. Berdasarkan keberadaan arca-arca dewa dalam kepercayaan agama Hindu yang ada di Candi Prambanan, maka dapat diketahui bahwa candi tersebut didirikan oleh umat beragama Hindu. Namun, keterangan tertulis mengenai siapa sebenarnya raja yang mendirikannya sampai sekarang belum ditemukan. Salah satu prasasti yang dapat dikaitkan dengan Candi Prambanan yaitu prasasti Siwagraha yang berangka tahun 778 Saka atau 856 Masehi. Prasasti tersebut sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta. Prasasti itu menyebutkan tentang arca Dwara Pala pada pintu masuk dan adanya petirtaan pada gugusan candi. Gugusan candi yang disebutkan dalam prasasti dapat diidentikan dengan Candi Prambanan. Prasasti Siwagraha dikeluarkan oleh Rakai Pikatan. Berdasarkan keterangan tersebut, diduga bahwa Candi Prambanan didirikan oleh Raja Pikatan. Kesimpulan tersebut diperkuat dengan ditemukannya tulisan pendek pada batu penyusun candi yang menyebut kata Pikatan. Sehingga diduga Candi Prambanan didirikan pada masa pemerintahannya, yaitu sekitar abad 9 Masehi. Kompleks Candi Prambanan ditemukan pertama kali oleh orang Belanda bernama C.A. Lons pada tahun 1733. Candi Prambanan ditemukan dalam keadaan runtuh dan ditumbuhi rumput serta pepohonan. Hal itu dapat dicermati pada foto yang diambil oleh Woodbury and Pex. Relief Candi Prambanan dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu relief cerita naratif dan relief icon. Relief cerita mencakup relief cerita Ramayana di Candi Siwa dan Candi Brahma, dan relief cerita Kresnayana di Candi Wisnu. Relief icon menggambarkan masing-masing dewa beserta para pengiringnya. Sebagai contoh, relief-relief para dewa penjaga mata angin Astadikpala yang dipahat di dinding sebelah luar Candi Siwa. Selain itu, juga terdapat Siwa Tandawa yang merupakan gambar gerakan-gerakan tarian yang syarat makna, seperti kesuburan, penciptaan, serta kehancuran. Relief cerita Ramayana terukir pada sisi dalam pagar langkan Candi Siwa sebanyak 24 panel yang meliputi 56 adegan. Relief tersebut mengisahkan tentang perjuangan Rama sebagai titisan Dewa Wisnu, Ramacandra Avatara, mengalahkan raksasa Durjana bernama Rahwana. Relief cerita dimulai dari sebelah kiri pintu masuk sisi timur. Alur ceritanya berjalan searah jarum jam atau menganankan Candi Pradaksina dan berakhir di sebelah kanan pintu masuk sisi timur. Relief cerita Ramayana juga terpahat pada pagar langkan Candi Brahma merupakan kelanjutan dari cerita yang ada di Candi Siwa. Cerita Ramayana di Candi Brahma terdiri dari 30 panel yang meliputi 30 adegan dan urutan ceritanya sama dengan yang ada di Candi Siwa. Pada sekitar abad ke-9 Masehi, Candi Roro Jonggrang merupakan salah satu contoh relief jenis relief tinggi agama Hindu yang terbaik. Candi Sewu dengan sepasang arca raksasa Dwara Pala yang merupakan kompleks candi berlatar belakang agama Buddha terluas di Indonesia termasuk Candi Lumbung, Candi Bubrah, dan Candi Gana. Candi-candi berlatar belakang agama Hindu dihiasi dengan relief yang menggambarkan cerita epik Ramayana versi Indonesia yang merupakan karya terbesar suatu teknik pahatan batu. Candi-candi tersebut
dikelilingi oleh ratusan candi-candi kecil perwara yang telah disusun 3 bagian yang menggambarkan teknologi bangunan batu dan arsitektur tinggi dari abad ke-8 Masehi di Jawa. Dengan lebih 500 candi, gugusan Candi Prambanan tidak hanya menggambarkan tinggalan arsitektur dan budaya saja, tetapi juga menggambarkan kerukunan beragama pada masa lalu. Gugusan Candi Prambanan memperlihatkan seni budaya Siwa terbesar yang merupakan karya besar masa klasik di Indonesia. Bangunan ini merupakan kompleks religius yang terkenal yang memperlihatkan karakteristik Siwa sekitar abad ke-10 Masehi. Setiap harinya, Candi Prambanan digunakan umat Hindu untuk beribadah atau sembahyang. Sembahyang yang dilakukan pada rentang waktu jam 10 hingga 11 siang. Pada jam tersebut, Candi Siwa, candi yang ukurannya paling besar dibandingkan candi lain, ditutup sementara untuk sembahyang umat Hindu. Ketika ibadah tersebut berlangsung, wisatawan yang berkunjung di Candi Prambanan tahu akan toleransi. Tak ayal, banyak turis asing yang justru kagum dengan kebudayaan tersebut dan mendokumentasikan dalam handphone. Sampai sekarang, Candi Prambanan telah mengalami beberapa kali pemugaran. Pemugaran Candi Prambanan dimulai dengan melakukan pemugaran Candi Siwa yang selesai pada tahun 1953 dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Pemugaran selanjutnya yakni pemugaran Candi Brahma pada bulan April 1977 sampai dengan bulan Februari 1987. Kemudian diteruskan pemugaran Candi Wisnu yang dimulai pada bulan April 1987 dan diresmikan pada tanggal 27 April 1991. Setelah candi-candi utama selesai dipugar, kemudian pada bulan Mei 1991, 3 buah candi wahana yaitu Candi Nandi, Candi Garuda, dan Candi Angsa mulai dipugar. Candi-candi tersebut diresmikan bersamaan dengan Candi Sewu yang ada di Jawa Tengah pada tahun 1993 oleh Presiden Republik Indonesia kedua yaitu Soeharto. Pada tanggal 27 Mei 2006, terjadi gempa bumi tektonik yang mengguncang daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Akibatnya, beberapa bangunan candi mengalami kerusakan. Oleh karena itu, pasca gempa bumi, dilakukan program tanggap darurat dan pemulihan bangunan Candi Wisnu, Candi Brahma, Candi Siwa, Candi Garuda, Candi Nandi, Candi Angsa, dan Candi Abid. Pemugaran Candi Prambanan yang telah dikerjakan oleh pemerintah dapat memberikan sumbangan besar bagi bangsa Indonesia, baik dalam bidang kebudayaan maupun kepariwisataan. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang menghargai warisan budayanya, maka hendaknya kita ikut berpartisipasi dalam upaya pelestariannya. Saya saat ini sedang bersama salah satu wisatawan Candi Prambanan, yaitu salah satu mahasiswa UAD yang bernama Mbak Mita. Mbak Mita mau ngobrol sebentar nih. Mengapa ya Mbak Mita itu lebih memilih berwisata ke Candi Prambanan daripada tempat wisata lainnya yang biasanya tuh di video sosial tuh viral, kan banyak bagus-bagus, modern-modern. Kenapa lebih memilih yang ke tradisional, contohnya Candi Prambanan? Selain karena rumah saya deket ya di daerah sini, saya juga tertarik dengan sejarah dan legenda yang ada di Candi Prambanan. Selain itu, karena setiap hari di sini tuh ada ibadah yang selalu dilakukan oleh umat Hindu ya, jadi saya lebih tertarik juga untuk datang ke sini. Mita, apakah Mbak Mita tahu mengenai asal-usul atau legenda yang ada di Candi Prambanan itu? Awal mulanya sih saya kurang tahu ya, mungkin dan kurang tertarik untuk mendalami atau mengetahui sejarah yang ada di Candi Prambanan. Tapi setelah lama-kelamaan saya berkunjung di sini dan dijelaskan oleh pemandu yang ada di sini, jadi saya mulai tahu tentang sejarah ataupun legenda yang ada di Candi Prambanan seperti itu. Oke. Setiap peristiwa sejarah adalah langkah kecil yang membentuk jejak besar peradaban kita.